Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6416. Duncan berpikir berulang-ulang, lalu berkata kepada Charlie. Tuan Wade, Duke Mining relatif tutup. Dan semua orang mati harus dipenjara di tambang bawah tanah. Jadi, kita bisa memprioritaskan pemindahan jenazah dan keluarga mereka secara bertahap. Dan tunggu sampai mereka dipindahkan. Lalu pindahkan para pengawal kavaleri secara bertahap. Lalu, Duncan berkata, saat memindahkan jenazah, selama kita cukup tersembunyi. Dunia luar seharusnya tidak menemukan kejanggalan apapun. Bahkan Moretrey di Casablanca pun tidak akan menyadari keanehan ini. Namun, begitu pasukan kavaleri dipindahkan, itu sama saja dengan memindahkan tenaga kerja Duke Mining. Hal ini pasti akan menyebabkan penurunan kapasitas produksi Duke Mining atau bahkan penghentian produksinya. Duke Mining memiliki kereta api yang mengangkut fosfat hampir setiap hari. Begitu kapasitas produksi menurun, Moretrey akan menyadarinya. Jadi saya sarankan, setelah Anda berhasil mengambil alih Duke Mining, Anda harus mengizinkan mereka bekerja lembur untuk menambang dan menghasilkan lebih banyak. Setidaknya siapkan persediaan untuk beberapa hari lagi, agar ketika pasukan kavaleri secara bertahap ditarik di masa mendatang, dunia luar tidak akan menyadari keanehan tersebut. Charlie mengangguk setuju dan berkata, ide bagus, pertama-tama, secara bertahap tarik mundur para prajurit yang tewas. Lalu secara bertahap sebagian besar pasukan kavaleri ditarik mundur. Hanya menyisakan petugas keamanan dan pekerja bongkar muat yang bertugas di area terbuka. Setelah pengiriman terakhir fosfat selesai dimuat, sebagian besar orang-orang ini juga dapat ditarik. Hanya menyisakan rombongan terakhir gerbong yang telah dimuat dan personel dermaga. Ketika kereta mengantarkan gerbong kosong untuk terakhir kalinya dan membawa pergi kereta terakhir yang penuh dengan fosfat. Orang-orang yang tersisa juga dapat menyelesaikan evakuasi pada hari yang sama. Dengan cara ini, ketika kereta datang lagi keesokan harinya, Duke Mining akan kosong. Berita ini pasti akan mengejutkan Moretrey, dan kemudian akan dilaporkan ke kantor gubernur tentara kanan lapis demi lapis. Dan akhirnya, laporkan semuanya kepada Victoria, dan tujuan kita akan tercapai. Duncan berkata, masalah yang paling sulit adalah bagaimana cara menarik orang-orang secara bertahap. Duke Mining terletak di pedalaman negara ini. Dan pelabuhan Casablanca serta perairan sekitarnya dijaga ketat. Mengorganisir ribuan orang untuk menyelundupkan barang dari pedalaman ke pesisir tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Bagaimana orang-orang ini bisa meninggalkan negara ini? Charlie berkata, karena sulit untuk meninggalkan negara ini. Lebih baik jangan meninggalkan negara ini dulu. Tidak meninggalkan negara ini? Tanya Duncan kepadanya. Apakah maksudmu untuk menahan semua orang ini di Maroko? Tuan Wade, dalam daftar kargo mereka, terdapat lebih dari 100 ton daging yang diimpor secara diam-diam. Diperkirakan setidaknya ada beberapa ribu orang. Bagaimana mungkin begitu banyak orang bersembunyi di Maroko tanpa terdeteksi? Charlie berkata, Detektif Lee, Anda pergi untuk mengakuisisi beberapa perusahaan. Sebaiknya mengakuisisi perusahaan pengolahan makanan di daerah terpencil terlebih dahulu. Setelah akuisisi selesai, segera gunakan alasan peningkatan lini produksi untuk memberikan cuti berbayar kepada seluruh karyawan selama jangka waktu tertentu. Pada saat itu, saya akan mengangkut orang-orang secara bertahap ke perusahaan pengolahan makanan untuk pemukiman sementara. Pertama, kirim sekelompok orang secara terbuka dan nyatakan kepada dunia luar bahwa mereka adalah pekerja teknis untuk peningkatan lini produksi. Kemudian, samarkan mereka sebagai pengangkut peralatan dan kirim orang-orang masuk satu persatu. Perusahaan pengolahan makanan harus memiliki persediaan bahan baku makanan dalam jumlah besar. Produk jadi dan produk setengah jadi. Cukup untuk memenuhi kebutuhan makan ribuan orang dalam waktu singkat. Meskipun tidak cukup, wajar jika perusahaan pengolahan makanan membeli beberapa bahan baku dari luar, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, Anda harus mengakuisisi perusahaan logistik untuk memfasilitasi transportasi personel dan material. Dan secara bertahap menempatkan semua orang di perusahaan pengolahan makanan. Pada saat yang sama, Anda harus membiarkan AI meretas sistem keamanan pelabuhan Casablanca. Dan membuat kehebohan dari rekaman video pengawasan untuk memalsukan tanda-tanda bahwa orang-orang ini telah menyelinap ke pelabuhan Casablanca melalui kereta api satu demi satu. Membuatnya tampak seolah-olah petunjuk-petunjuk tentang orang-orang ini terputus di pelabuhan Casablanca. Saat waktunya tiba,
asalkan Warriors Den datang untuk menyelidiki. Mereka pasti akan berpikir bahwa orang-orang ini telah meninggalkan Casablanca. Dan pasti akan menemukan cara untuk melacak informasi kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan selama periode ini. Lalu pastikan kapal mana yang ditumpangi orang-orang ini. Namun, pada akhirnya mereka pasti akan mendapatkan hasil yang sama seperti insiden di Siprus. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Bagi mereka, seolah-olah semua orang ini telah lenyap. Semakin mereka tidak dapat menemukan kebenarannya, semakin mereka akan berpikir bahwa ini hanyalah replika dari insiden Siprus. Mereka juga akan berpikir bahwa orang-orang ini pasti telah hilang di laut. Mereka tidak akan mengira bahwa orang-orang ini masih berada di Maroko. Duncan berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Wade, saya sarankan agar kita mengambil inisiatif kali ini dan menggunakan taktik menyerang alih-alih bertahan untuk memberi mereka rasa penindasan dan krisis yang lebih besar. Begitu mereka memiliki cukup pemahaman tentang krisis, mereka akan fokus pada bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan mengurangi tekad dan investasi mereka dalam menyelidiki masalah ini." Charlie bertanya, "Inspektur Lee, apa pendapat Anda tentang menyerang alih-alih bertahan?" Duncan berkata, "Setelah mengevakuasi semua orang, mengapa tidak sekalian saja meninggalkan informasi yang cukup mengejutkan di Duke Mining untuk Warriors Den? Anda dapat secara langsung menjelaskan rencana mereka di Nigeria dan memberitahu mereka bahwa semua rencana mereka berada di bawah kendali Anda. Termasuk 3 tetua yang sedang bersembunyi di sana. Saya pribadi menyarankan agar Anda bahkan bisa meninggalkan pesan untuk Victoria itu. Mengatakan langsung pada namanya bahwa cepat atau lambat kau akan mengambil nyawanya. Dengan begitu, Warriors Den pasti akan berantakan. Dan pada saat itu mereka mungkin tidak memiliki energi untuk melacak petunjuk di Maroko." Charlie mengangguk dan tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena ketiga tetua itu telah keluar dari retret, mereka pasti akan menerima kabar tersebut begitu kebenaran tentang apa yang terjadi di sini terungkap. Jika aku juga membongkar rahasia istana Niwan milik keempat bangsawan itu. Aku penasaran apakah ini akan membangkitkan kecurigaan mereka terhadap Victoria. Jika mereka menyimpan rahasia yang sama di dalam tubuh mereka, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menjauhkan mereka. Dan kemudian segala macam krisis akan cukup untuk membuatnya menderita." Charlie tidak banyak menyembunyikan sesuatu dari Duncan. Lagi pula, dia tahu lebih banyak tentang rahasianya daripada keluarga kakek neneknya. Dia juga tahu betapa luar biasanya metode yang digunakannya untuk membangkitkannya kembali. Dengan kemampuan berpikir logisnya, dia seharusnya sudah bisa menebak situasi yang dihadapinya saat ini sejak lama. Oleh karena itu, Charlie tidak menyembunyikan masalah keempat bangsawan itu darinya. Ketika Duncan mendengar rencana Charlie, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Sungguh rencana yang bagus untuk menabur perselisihan. Langkah ini tidak hanya akan berpengaruh pada ketiga tetua, tetapi juga akan berdampak pada anggota Warriors Den lainnya. Membuat mereka semua merasa tidak aman. Ini akan menjadi taktik skakmat bagi Victoria. Meskipun mustahil untuk mengalahkannya dengan skakmat, itu sudah cukup untuk membuatnya menderita." Bab 6417. Untuk dapat memperoleh perusahaan pengolahan makanan yang sesuai sesegera mungkin. Duncan meminta Ai untuk menganalisis daftar semua perusahaan pengolahan makanan reguler di Maroko. Kemudian, analisislah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perusahaan pengolahan makanan tersebut. Berdasarkan alamat terdaftar mereka dan citra satelit dari cakrawala kota. Salah satu keunggulan terbesar Ai adalah kemampuannya untuk berpikir. Jadi Duncan tidak perlu membimbingnya langkah demi langkah. Namun, ia secara langsung menyampaikan kebutuhannya, sehingga sistem tersebut dapat menemukan perusahaan makanan yang kondisinya tidak baik di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, memiliki luas lahan dan ukuran bangunan yang dapat menampung ribuan orang dan terletak jauh dari daerah padat penduduk. Jadi, Ai langsung memilih 5 perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Kelima perusahaan ini semuanya berlokasi di daerah yang relatif terpencil di Maroko. Salah satunya tidak jauh dari Duke Mining, hanya sekitar 100 km saja. Yang lebih sempurna lagi, perusahaan ini berjarak kurang dari 50 km dari garis pantai. Jika orang-orang ditempatkan di sini untuk menunggu transfer ke luar negeri. Kalau begitu, ini adalah pilihan terbaik. Jadi, Duncan untuk sementara berpisah dari Charlie pada pagi hari berikutnya dan pergi ke perusahaan sendirian untuk mencari tahu. Charlie, di sisi lain, tetap berada di kamar hotel dan duduk di lantai.
terus meninjau rangkaian segel tangan sambil perlahan mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Charlie sekarang sangat terobsesi dengan koleksi stempel tangan ini. Sama seperti pesta wall yang kecanduan menarik-narik wall. Selama dia punya waktu, dia akan berlatih menggunakannya. Dan menukarkan energi spiritual tambahan untuk dirinya sendiri dengan terus mengulangi rangkaian segel tangan. Setelah berkendara selama 3 jam, Duncan akhirnya tiba di kota tempat perusahaan pengolahan makanan itu berada. Perusahaan ini berlokasi di pinggiran kota. Pada dasarnya, lebih dari 300 karyawan berasal dari kota ini. Kota ini berjarak sekitar 30 km dari pelabuhan perikanan di pantai timur Laut Maroko. Karena letaknya tidak langsung di tepi pantai, penduduk kota ini tidak memiliki kesempatan untuk menjadi nelayan. Ketika para nelayan di pesisir bergantung pada penangkapan ikan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Penduduk desa di lokasi kecil ini hanya bisa pergi ke perusahaan pengolahan makanan laut di sekitarnya untuk bekerja. Perusahaan yang dipilih oleh Duncan adalah perusahaan swasta. Menghususkan diri dalam produksi makanan olahan hasil laut, terutama sarden kalengan. Maroko adalah negara yang mengekspor sarden terbanyak di dunia. Setidaknya ada ratusan atau ribuan perusahaan di negara ini yang bertahan hidup dengan memproduksi sarden kalengan dan produk makanan laut lainnya. Meskipun PDB Maroko meningkat karena sarden, sebagian besar perusahaan yang memproduksi sarden kalengan ini tidak memiliki kehidupan yang mudah. Karena ini hanya pengolahan makanan yang paling dasar. Ambang batas mereka relatif rendah, dan karena ambang batas yang rendah tersebut, persaingan antar sesama juga sangat sengit. Perusahaan-perusahaan baru ingin mendapatkan pijakan dan seringkali mengandalkan perang harga untuk mendapatkan pesanan. Seiring waktu, semua orang harus menurunkan harga. Hal ini mengakibatkan penurunan terus-menerus pada margin keuntungan seluruh industri. Saat ini, banyak perusahaan yang berjuang di ambang kebangkrutan. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang dipilih Duncan. Lembaga ini didanai dan didirikan oleh seorang mantan pegawai negeri sipil pemerintah kota setempat. Setelah lebih dari 10 tahun pengembangan berkelanjutan, skalanya memang menjadi semakin besar. Namun, karena teknologi produksi yang ketinggalan zaman dan efisiensi yang rendah, kondisi operasional di sini juga secara bertahap memburuk. Bos perusahaan itu sudah tua dan secara bertahap kehilangan ambisinya. Dia hanya ingin terus bergantung pada perusahaan ini untuk menghasilkan keuntungan yang sedikit. Justru karena gagasan inilah dia tidak menginvestasikan dana di perusahaan untuk peningkatan dan ekspansi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, daya saing perusahaan semakin memburuk. Yang lebih penting lagi, sangat sulit untuk menjual perusahaan yang sudah sangat tua seperti itu. Keuntungan industri ini tidak tinggi, dan biaya peningkatan serta transformasi di sini merupakan pengeluaran yang sangat besar. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan mengalami kerugian. Tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Duncan juga melihat keuntungan alami lain dari perusahaan pengolahan makanan laut. Artinya, mereka harus memiliki kendaraan untuk mengangkut bahan mentah secara terus-menerus bolak-balik antara pabrik dan dermaga. Begitu Charlie ingin memindahkan orang-orang yang sudah meninggal itu secara diam-diam. Jalur laut adalah satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan. Kemudian, dengan menyamar sebagai pabrik pengolahan makanan laut, dia bisa menggunakan kendaraan yang bolak-balik ke pelabuhan perikanan untuk terus-menerus mengirim orang pergi. Jadi secara komprehensif, perusahaan ini adalah pilihan terbaik. Ketika Duncan tiba di pintu perusahaan pengolahan makanan ini, ia menemukan bahwa perusahaan ini bahkan tidak memiliki petugas keamanan. Pintu reot itu selalu terbuka. Dari luar, bangunan pabrik itu tampak besar. Namun memang agak tua dan secara keseluruhan terlihat agak kumuh. Area yang pertama kali memasuki pintu itu adalah ruang terbuka seluas sekitar 3 atau 4.000 meter persegi. Di tempat sebuah mobil Fiat yang lusuh, berbagai sepeda, dan sejumlah kecil sepeda motor sederhana yang telah dimodifikasi hingga sulit dikenali di parkir. Sisi kanan tampak seperti area bongkar muat dan penyimpanan. Karena tidak hanya ada platform kargo untuk bongkar muat, namun juga sebuah bangunan tunggal yang tertutup rapat. Duncan menduga bahwa itu seharusnya menjadi gudang pendingin untuk menyimpan bahan mentah. Kebetulan ada sebuah truk yang diparkir di depan platform kargo. Dan beberapa alat berat sedang membawa makanan laut segar yang ditutupi es dari sana. Dan memindahkannya ke ruang pendingin di belakang. Bagian belakang ruang pendingin terhubung ke bangunan pabrik tunggal terbesar, yang seharusnya menjadi jalur produksi pengolahan. Terdapat platform kargo serupa di sisi kiri. Dan ada juga bangunan tertutup di belakang platform kargo ini.
Duncan menduga bahwa ini seharusnya menjadi area penyimpanan dan pemuatan untuk produk jadi. Ketika Duncan tiba di pintu gedung pabrik terbesar di tengah, suara gemuruh di dalam sangat memekakan telinga. Karena makanan kalengan perlu dipanaskan dan disterilkan selama proses produksi. Pintu besar itu telah menghadirkan gelombang panas yang lembab. Barulah ketika Duncan masuk ke pabrik, seseorang akhirnya menyadari wajah aneh ini. Seseorang maju dan menanyainya dengan hati-hati dalam bahasa setempat. Duncan melihat bahwa dia tampak seperti pekerja biasa. Lalu dia mengeluarkan uang $10 dan memberikannya kepadanya. "Di mana bosmu?" "Aku ingin menemuinya." Pihak lainnya tidak mengerti bahasa Inggris atau Prancis. Namun, dia pernah mendengar kata "bos". Jadi dia langsung menyadari bahwa Duncan ingin bertemu dengan atasannya. Selain itu, pihak lainnya juga murah hati. Dan $10 lebih banyak daripada gaji hariannya. Maka ia segera melakukan gerakan-gerakan sanjungan kepada Duncan. Dan dengan antusias membawanya ke kantor bosnya. Kantor bos terletak di sebuah rumah 2 lantai yang ditopang oleh struktur baja di sisi pabrik. Terdapat kaca di keempat sisinya. Dan situasi keseluruhan pabrik dapat dilihat sekilas. Melihat bahwa karyawan tersebut membawa orang asing. Bosnya juga sedikit terkejut. Jadi, dia mulai memandang Duncan dari kejauhan. Meskipun Duncan, yang menyamar, tidak dapat terlihat. Wajahnya masih berwajah Asia. Hampir semua orang di pabrik ini dan di hulu serta hilirnya adalah orang Maroko. Jadi, jarang sekali melihat orang Asia di sini. Duncan telah menyelidiki latar belakang bosnya sebelum datang. Tahun ini ia berusia 61 tahun. Awalnya, ia adalah seorang pegawai negeri sipil yang kemudian pindah ke luar daerah untuk bekerja di Departemen Pemerintahan Kota tingkat atas. Kemudian, karena ia merasa bahwa industri pengolahan makanan laut memiliki masa depan, dia mengundurkan diri dan terjun ke dunia bisnis. Dia kembali ke kampung halamannya dan membuka pabrik pengalengan. Karena dia adalah warga lokal dan telah mengumpulkan banyak koneksi sebagai pegawai negeri di kota itu. Dia menerima banyak kebijakan yang menguntungkan ketika kembali untuk membangun pabrik. Dia tidak hanya mendapatkan banyak tanah. Namun, ia juga mendapatkan banyak pinjaman dengan bunga rendah. Dan skalanya semakin besar dan besar. Namun, karena ia memulai dari nol, pendapatan sebenarnya tidak tinggi selama bertahun-tahun di awal bisnisnya. Uang yang ia peroleh digunakan untuk melunasi pinjaman atau untuk mengelola hubungan. Dalam 7 atau 8 tahun setelah pinjaman dilunasi, tingkat pendapatannya seharusnya cukup baik. Dengan keuntungan tahunan sekitar $200.000 AS. Yang dianggap sebagai jumlah yang besar di daerah setempat. Namun, situasinya telah memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keuntungan tahunannya menyusut menjadi hanya $30.000 hingga $50.000 AS. Karena dia tahu bahwa pihak lain memiliki resume pegawai negeri sipil. Bab 6418. Duncan yakin bahwa dia tahu bahasa Prancis. Dan tidak akan ada masalah dalam komunikasi. Karyawan itu mengantarnya ke pintu dan mengatakan sesuatu dalam bahasa setempat. Bos di dalam melambaikan tangan kepada mereka berdua melalui kaca. Karyawan itu mendorong pintu hingga terbuka dan memberitahu bos bahwa Duncan ingin bertemu dengannya. Duncan tak membuang waktu dan langsung bertanya kepadanya dalam bahasa Prancis. "Apakah Anda bos di sini? Saya ingin membeli pabrik Anda." Saat bos mendengar itu, matanya langsung berbinar. Dia tahu bahwa orang Asia kaya. Terutama para pengusaha dari Asia yang datang untuk berbisnis. Mereka yang umumnya kaya. Dia sudah lama ingin menjual pabrik itu. Namun, tidak ada yang menunjukkan minat terhadap hal itu selama beberapa tahun. Kemudian, seorang pengusaha Asia berinisiatif datang ke rumahnya. Dan ia langsung bermimpi untuk mencairkan uangnya dan menikmati masa pensiunnya. Lalu dia berdiri dan berkata kepada Duncan, "Selamat datang. Silakan duduk, silakan duduk." Sambil berbicara, ia dengan cepat menyuruh para pegawainya keluar, mengambil sebotol air mineral, dan menyerahkannya kepada Duncan, sambil tersenyum dan berkata, "Kami pasti mempertimbangkan untuk menjual perusahaan ini. Selama harganya sesuai, kami serius dengan hal itu." Duncan tidak ingin terlihat terlalu bersemangat untuk membeli, jadi dia tersenyum dan berkata, "Sardine kalengan menjadi populer di negara kita belakangan ini. Jadi saya punya ide untuk mendirikan pabrik di Maroko. Kemudian,
Sarden kalengan yang diproduksi akan diekspor langsung ke negara kita dari satu titik ke titik lainnya. Saya juga telah mengunjungi banyak pabrik di sepanjang perjalanan. Mohon berikan penjelasan singkat mengenai situasi Anda dan keunggulan yang Anda miliki. Bos itu berkata dengan cepat. Kami memiliki total 5 jalur produksi di sini. 4 diantaranya digunakan untuk memproduksi sarden kalengan. Dan yang lainnya digunakan untuk menghasilkan produk makanan laut lainnya. Produksi tahunannya sekitar 4.000 ton. Duncan mendengarkan. Dia mengerutkan kening dan menghela napas. 5 jalur produksi, hanya 4.000 ton per tahun. Sepengetahuan saya, produksi harian perusahaan makanan kaleng besar di Maroko dimulai dari 100 hingga 200 ton. Bos itu dengan cepat berkata. Alasan utamanya adalah karena lini produksinya relatif sudah tua. Jadi efisiensi produksinya relatif rendah. Tapi tempat kami sangat luas. Jika Anda bersedia berinvestasi dalam peningkatan dan rekonstruksi, kami memiliki fondasi untuk menjadi perusahaan besar. Kemudian dia dengan cepat memperkenalkan. Biaya tenaga kerja di sini sangat rendah. Sebagian besar pekerja memiliki gaji bulanan kurang dari 2.000 dirham. Tidak lebih dari $200 AS, dan mereka bekerja keras. Sekarang saya memiliki 300 pekerja. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, Anda selalu bisa merekrut 500 pekerja terampil dari kota-kota terdekat. Duncan tersenyum dan berkata, semua perusahaan memiliki ruang untuk peningkatan. Namun, segala sesuatu lebih dari sekadar masalah biaya. Baiklah, mari kita lakukan. Beri saya harga dan saya akan mempertimbangkannya. Pria itu berpikir berulang-ulang lalu berkata, 5 juta dirham, atau 500.000 dolar AS. Meskipun pabrik tersebut masih menghasilkan keuntungan sebesar 30.000 dolar AS per tahun. Keuntungan mulai menurun. Dan sang bos tahu bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun ke depan, akan lebih baik jika kita bisa meraih keuntungan sebesar 200.000 dolar AS. Adapun pabrik miliknya sendiri, peralatannya sudah sangat tua. Bahkan di negara seperti Maroko, virus ini telah melewati siklus eliminasi dan berada dalam kondisi dukungan yang kuat. Jika benar-benar terjual, diperkirakan harganya akan sedikit lebih mahal daripada besi tua. Dan karena bangunan pabrik itu sudah tua, harga juga sulit untuk dinaikkan. Lagi pula, tempat itu berada di pinggiran kota terpencil. Bahkan tanahnya pun tidak bernilai banyak. Jadi, apalagi 500.000 dolar AS. Sekalipun harganya 300.000 dolar AS, dia akan menjualnya tanpa ragu-ragu. Duncan tidak terburu-buru untuk membahas harga dengannya. Namun, ia mengajukan banyak pertanyaan mendetail kepadanya dan memintanya untuk menemaninya berkeliling. Di belakang pabrik, terdapat kantin karyawan dan beberapa gudang. Meskipun pabrik tersebut hanya memiliki lebih dari 300 pekerja. Sangat mudah untuk menyembunyikan ribuan orang di sini. Selain itu, ada sekitar 15 ton produk kalengan yang menunggu untuk dikirim ke gudang produk jadi. Berdasarkan harga pasar, harganya sekitar 40.000 dolar AS. Setelah mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Duncan berkata kepada bosnya, ayo kita lakukan ini. Saya juga sudah melihat situasi di sini. Sejujurnya, memang lebih tua dari yang saya kira. Biaya renovasi, rekonstruksi, dan peningkatan akan mencapai setidaknya beberapa juta dolar AS. Saya tidak suka berlama-lama dalam bisnis. Jadi saya akan memberikan Anda 2 penawaran dan 2 pilihan. Apapun pilihan yang Anda terima, kita tetap bisa mencapai kerjasama. Jika Anda tidak menerima salah satu dari keduanya, maka saya akan mempertimbangkan pilihan lain. Bos itu buru-buru berkata, silakan bicara. Duncan berkata, penawaran pertama adalah membayar Anda 250.000 dolar AS sekaligus untuk membeli semua fasilitas yang terlihat dan berwujud di sini. Termasuk lahan, bangunan pabrik, jalur produksi, dan peralatan lainnya. Oh, ngomong-ngomong, semua bahan baku dan persediaan produk jadi di gudang Anda juga. Ketika bos mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi agak tak berdaya dan dia berkata, sejujurnya, persediaan bahan baku dan produk jadi kami bernilai setidaknya 50.000 dolar AS. Duncan tersenyum dan berkata, penawaran kedua, saya akan membayar Anda 300.000 dolar AS, tetapi saya hanya bisa membayar Anda 200.000 dolar terlebih dahulu. Dan sisa 100.000 akan dibayarkan kepada Anda setelah saya memulai produksi.
Syarat lainnya adalah Anda harus membantu saya memelihara para pekerja ini. Mungkin saya membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk memperbarui peralatan di sini. Selama waktu ini, Anda harus memastikan bahwa para pekerja ini tidak membuat masalah. Pada saat yang sama, mereka harus menunggu dengan sabar di rumah. Saat saya mulai bekerja, mereka akan kembali bekerja. Bos itu berkata dengan canggung, saya benar-benar tidak bisa menjamin ini. Mereka semua harus menghidupi anak-anak mereka. Mereka tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Dalam 2 atau 3 bulan ke depan, mereka mungkin tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan. Kalau begitu, mereka pasti akan mencari pekerjaan lain. Duncan mengatakan, selama periode ini, gaji mereka akan dibayarkan seperti biasa. Setengahnya akan dibayarkan setiap bulan. Dan separuh sisanya akan dibayarkan sekaligus pada hari mereka mulai bekerja. Bos itu merasa lega ketika mendengar hal itu dan berkata dengan cepat, "Tidak masalah. Mereka pasti akan menyetujuinya jika mereka tidak bekerja tetapi tetap dibayar." Duncan mengingatkan, untuk memastikan mereka tidak membocorkan situasi saya di sini atau rahasia bisnis saya. Anda harus melakukan hal-hal ini secara langsung. Biarkan mereka berpikir bahwa kamulah yang ingin meningkatkan status di sini. Bukan orang lain, dan kemudian minta mereka untuk tidak menceritakan situasi di sini kepada siapapun setelah mereka pulang. Begitu rahasia bisnis bocor, jika itu bersifat rahasia, kami akan berhenti membayar gaji mereka. Dan separuh sisanya akan langsung dibatalkan. Bos itu berkata tanpa berpikir. Semua ini baik-baik saja, saya masih bisa melakukannya dengan reputasi yang saya miliki. Pada saat itu, dia menggosok-gosok tangannya dan tersenyum canggung. Hanya saja harga ini, memang agak terlalu rendah untuk saya. Jumlah totalnya hanya 300.000, dan ada barang senilai 50.000. Seharusnya minimal 450.000 dolar AS agar masuk akal. Duncan berkata, bagaimana kalau begini, asalkan kamu melakukan hal-hal yang sudah kukatakan dengan baik. Agar saya dapat mempromosikan peningkatan dan transformasi ini dengan sepenuh hati. Setelah peningkatan selesai dan pekerjaan berjalan lancar, saya akan membayar Anda tambahan 200.000 dolar AS. Jadi total penawarannya adalah 400.000 dolar AS. Ketika bos mendengar ini, dia tersenyum dan berkata tanpa ragu. Kesepakatan. Bab 6419. Melihat bahwa pihak lain menerima tawaran tersebut, Duncan bertindak selagi kesempatan masih ada dan berkata, "Mari kita tanda tangani perjanjian. Saya akan membayar Anda 50% terlebih dahulu, yaitu 200.000 dolar AS. Anda tidak perlu langsung menjalani prosedur transfer dengan saya. Kamu hanya perlu membantuku menenangkan semua pekerja dan sepenuhnya mengosongkan tempat ini agar aku bisa menyelesaikan peningkatan. Saya akan membayar sisa 200.000 dolar AS dalam waktu 2 bulan. Setelah itu, Duncan menambahkan, saya tidak terburu-buru untuk pindah. Jadi, itu masih atas nama Anda. Dan kamu tidak perlu khawatir aku akan gagal membayar utang." Pihak lain berpikir sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan Duncan tidak salah. Jika pabriknya tidak diubah, maka dia tidak perlu menanggung risiko apapun. Dan dia telah menerima uang muka sebesar 200.000 dolar AS. Terlebih lagi, siapapun yang membeli pabriknya sekarang, kemungkinan besar tidak mungkin untuk membayar uang tersebut secara langsung. Tidak apa-apa jika menemukan rencana peningkatan dan transformasi seperti itu. Jika Anda bertemu dengan tipe orang yang tidak berencana untuk melakukan upgrade, dan hanya berencana untuk terus membuka perangkat keras yang sudah ada, ini akan lebih merepotkan karena mereka pasti akan mengevaluasi semua peralatan. Ada banyak masalah dengan peralatan lama ini. Dan perdebatan ini akan memakan waktu lama. Lalu dia mengangguk dan berkata, asalkan Anda bisa menjamin bahwa sisa dana akan diberikan kepada saya dalam waktu 2 bulan, saya tidak akan mengalami masalah. Lalu dia menambahkan, karena kita harus menandatangani perjanjian. Apakah kita juga perlu menyertakan klausul ini? Jika saya tidak mendapatkan sisa 200.000 dalam waktu 2 bulan, apakah saya perlu mengambil tindakan atau mengajukan klaim kompensasi? Duncan langsung menjawab, tentu, kami akan membuat perjanjian dan menyertakan siklus pembayarannya. Jika sesuatu terjadi pada saya dalam waktu 2 bulan dan saya gagal memberikan sisa 200.000 kepada Anda, lalu pabrik itu akan dikembalikan kepada Anda.
Dan kamu hanya perlu mengembalikan 100.000 dari 200.000 dolar yang kuberikan kepadamu. Yang setara dengan Anda mendapatkan 100.000 dolar AS secara cuma-cuma. Pria itu menatap Duncan dengan heran dan bertanya kepadanya. Kamu serius? Tentu saja. Duncan tersenyum dan berkata, mari kita masukkan klausul ini ke dalam perjanjian. Pihak lainnya merasa sangat lega ketika mendengar hal ini. Dengan cara ini, dia tidak hanya terhindar dari risiko. Namun, ia akan dapat maju dan mundur dengan bebas. Itu sungguh sempurna. Jadi, dia berkata dengan sangat lugas. Tidak masalah, saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Setelah itu, dia tersenyum tipis dan berbisik kepada Duncan. Sebenarnya, ketika Anda meningkatkan lini produksi, tidak perlu membayar pekerja di luar. Asalkan saya menyuruh mereka berhenti bekerja hari ini, mereka harus pulang ke rumah dengan patuh. Dalam beberapa hari lagi, saya akan menyuruh mereka kembali bekerja. Dan mereka harus kembali dengan patuh. Tidak masalah jika mereka menemukan pekerjaan lain sementara itu. Karena di kota kecil ini, bekerja di pabrik makanan saya jelas merupakan pilihan pekerjaan terbaik mereka. Tempat tinggalku hanya beberapa kilometer dari rumah. Dan sangat mudah bagi mereka untuk naik sepeda atau bahkan berjalan kaki. Sedangkan untuk gaji, meskipun tidak terlalu tinggi, itu adalah gaji tertinggi yang bisa mereka dapatkan di dekat rumah. Jika mereka ingin mendapatkan penghasilan lebih, mereka harus pergi ke pelabuhan yang berjarak puluhan kilometer dari rumah. Atau bahkan pergi ke laut lepas dengan perahu nelayan. Dalam hal itu, mereka mungkin bisa mendapatkan puluhan dolar lebih banyak per bulan. Namun biaya perjalanan pulang pergi akan jauh lebih tinggi. Terkadang mereka tidak bisa pulang ke rumah untuk waktu yang lama. Jadi mereka tidak akan pergi ke pelabuhan kecuali benar-benar diperlukan. Duncan menatap wajah percaya diri pihak lain, tersenyum, dan berkata, saya selalu menjadi orang yang berhati-hati. Jika saya meningkatkan fasilitas tempat Anda, saya secara bertahap akan membangunnya menjadi pabrik besar dengan kapasitas produksi tinggi dan kualitas tinggi. Beberapa pesaing mungkin tidak menganggap Anda serius sebelumnya. Tapi begitu mereka tahu bahwa saya akan melakukan peningkatan di sini, mereka pasti akan menganggap saya sebagai ancaman besar. Jika saya adalah pesaing Anda, saya akan merebut semua calon pekerja di sini sebelum peningkatan selesai. Hanya dibutuhkan biaya kecil untuk mencegah tempat ini memulai pekerjaan tepat waktu. Semua pekerja Anda haruslah teknisi terampil dalam pengalengan. Jika mereka direkrut secara ilegal, perekrutan sementara akan membutuhkan pelatihan dan penyesuaian. Dan tempat ini mungkin tidak dapat memulai pekerjaan secara normal selama beberapa bulan. Bagi mereka yang tidak memiliki modal yang cukup dan ingin segera mulai bekerja dan menerima upah, rantai modal dapat langsung terputus setelah beberapa bulan. Pihak lainnya terkejut dan berkata dengan sedikit pencerahan. Aku tidak pernah memikirkan apa yang kau katakan. Sepertinya aku memang tidak cocok untuk berbisnis. Yang saya tahu hanyalah bagaimana tetap fokus pada bisnis dan menghasilkan uang. Dan saya tidak pernah memikirkan bagaimana cara membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Tapi dengan otakku, kurasa aku tidak memilikinya. Kekuatan untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat, apalagi polanya. Duncan mengangguk dan berkata, jadi, kamu lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah kontrak ditandatangani, biarkan para pekerja ini pulang dulu. Tapi beritahu mereka bahwa ini hanyalah cuti berbayar. Setengah dari gaji akan dibayarkan dan setengahnya lagi akan diberikan kepada mereka ketika mereka kembali bekerja. Selain itu, mereka harus merahasiakan uang ini. Dan mereka tidak boleh bekerja di tempat lain. Jika tidak, kami akan meminta mereka mengembalikannya dan menuntut ganti rugi. Pihak lainnya mengangguk berulang kali. Tidak masalah, saya akan memberitahu mereka dengan lebih serius. Mereka semua takut padaku. Dan mereka pasti tidak akan berani melanggar peraturan. Bab 6420. Seperti yang dia katakan, dia bertanya kepada Duncan. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memberi mereka cuti berbayar sebesar $200 AS per bulan. Dan bayar setengahnya dulu. Untuk lebih dari 300 orang. Biayanya akan lebih dari $30.000 AS per bulan. Dan lebih dari 60.000 selama 2 bulan. Kamu harus menanggung uang ini, kan? Tentu saja. Duncan mengatakan, uang ini tidak termasuk dalam uang muka sebesar $200.000 AS.
dan aku akan menanggungnya. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak punya pertanyaan lain. Anda bisa menandatangani kontrak kapan saja." Duncan mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, saat kau memberi mereka liburan, jangan beritahu mereka bahwa kamu telah menjual pabrik itu." Pria itu bertanya dengan bingung. "Kenapa? Apa kau tidak ingin mereka tahu bahwa kau adalah bos baru di sini?" Duncan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya orang asing dan saya tidak punya akar di sini. Jika mereka tahu bahwa Anda telah menjual pabrik itu kepada saya, mereka mungkin tidak akan menepati janji mereka. Mereka mungkin hanya mengambil gaji pokok yang saya berikan lalu kabur." Lalu dia berkata, "Katakan saja pada mereka bahwa Anda akan segera mendapatkan investasi dan akan melakukan peningkatan menyeluruh di sini. Jadi, berikan mereka cuti berbayar terlebih dahulu. Namun demi kerahasiaan bisnis, masalah ini tidak boleh diketahui oleh pesaing manapun. Jadi mereka harus bekerja sama untuk merahasiakannya. Jika tidak, akan terjadi masalah dengan operasional Anda di sini. Pekerjaan mereka akan terpengaruh, dan mereka akan terus waspada terhadap Yang Mulia. Hal itu akan mempermudah untuk menjaga rahasia tersebut." Duncan merasa bahwa jika Charlie mengirim semua orang ke sini, tempat ini tidak akan ditemukan oleh sarang para pejuang. Dan orang-orang di sini harus merahasiakannya. Baginya, yang telah melakukan investigasi kriminal selama beberapa dekade, dia tahu jika dia menyembunyikan orang-orang di tempat terpencil seperti itu yang sulit ditemukan bahkan di peta. Asalkan dia tidak meninggalkan petunjuk apapun di sepanjang jalan ke sini. Warriors dan mungkin harus melakukan pencarian di seluruh karpet untuk menemukan tempat ini. Di tempat sekecil itu, mobilitas penduduk hampir nol. Populasi asing hampir nol, dan akses berita sangat tertutup. Kemungkinan untuk menjadi sasaran sangat rendah. Dan kemungkinan bocornya berita ini juga sangat rendah. Jika ratusan pekerja ini juga bisa mengendalikan ucapan mereka dan tidak menceritakan kepada orang lain, maka akan lebih aman. Oleh karena itu, jika kita ingin menghentikan pekerjaan di sini, namun kita tidak bisa membiarkan para pekerja ini terbawa emosi, membuat masalah, atau bicara omong kosong, lalu kita harus memberi mereka sedikit gaji dan membiarkan mereka pulang dengan rasa terima kasih dan menunggu pekerjaan dilanjutkan. Selain itu, para pekerja di sini bekerja sepanjang tahun kecuali saat mereka sakit. Jika mereka ingin mengambil cuti, mereka tidak akan dibayar. Jika mereka mengambil terlalu banyak cuti, mereka mungkin akan dipecat oleh bos. Jika mereka bisa diberikan cuti berbayar agar bisa berlibur di rumah. Satu-satunya syarat adalah tidak membocorkan rahasia cuti berbayar. Dan kemungkinan besar mereka akan mematuhinya. Hanya dibutuhkan puluhan ribu dolar per bulan untuk mengubah mereka menjadi sekutu yang paling setia. Mereka tidak hanya tidak akan berani mengganggu kita, namun mereka juga akan merahasiakannya. Uang ini benar-benar sepadan. Selain itu, alasan mengapa Duncan setuju dengan bosnya bahwa jika dia tidak membayar sisa tagihan dalam 2 bulan, pabrik itu akan dikembalikan kepadanya. Dan dia hanya perlu mengembalikan 100 ribu dolar AS karena dia berencana untuk melawan bosnya. Karena dia tahu betul bahwa begitu Charlie memindahkan semua orang dari sana, dia tentu saja tidak menginginkan tempat ini. Dan dia akan langsung melepaskannya, berapapun uang yang dia habiskan di sana. Namun, jika dia membeli tempat ini sepenuhnya, lalu tiba-tiba meninggalkannya kosong suatu hari dan langsung meninggalkan pabrik yang bernilai ratusan ribu dolar itu, hal itu pasti akan menimbulkan guncangan besar di daerah setempat. Mungkin berita itu akan segera bocor dan menarik perhatian yang tidak perlu. Meskipun dia pasti akan melarikan diri. Akan lebih baik membiarkan bos melanjutkan kepemimpinan setelah melarikan diri. Dengan cara itu, pabrik terus beroperasi dan bosnya tidak berganti dari awal hingga akhir. Dan orang luar tidak akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Oleh karena itu, penetapan klausul tersebut bertujuan untuk menjadikan bos sebagai orang yang siap melakukan pengambil alihan kapan saja. Ketika dia tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Meskipun dia sangat terkejut, dia lebih terkejut lagi karena dia bisa mengambil kembali pabriknya dan mendapatkan kompensasi sebesar 100 ribu dolar AS. Meskipun dia seharusnya mengembalikan 100 ribu dolar AS lagi kepadanya. Dia akan menghilang pada saat itu, jadi wajar jika orang ini tidak bisa memintanya. Bagi bos ini seperti mendapatkan 100 ribu dolar AS dan mengambil 100 ribu dolar AS tanpa melakukan apapun. Sesuai dengan persyaratan, bos harus mengembalikan 100 ribu dolar AS.
Namun, sang kreditur telah menghilang. Jadi dengan cara ini, bos tersebut sama saja dengan mengambil keuntungan sebesar 100.000 dolar AS. Pada saat itu, meskipun ia mendapatkan keuntungan, ia pasti sedikit khawatir. Khawatir orang ini tiba-tiba akan kembali kepadanya untuk meminta uang. Atau bahkan takut mengalami kecelakaan dan keluarganya akan datang meminta uang kepadanya. Begitu dia terseret ke dalam kondisi psikologis yang tidak nyaman ini. Dia pasti akan menjaga rahasia itu dengan ketat. Dan tidak akan menceritakan hal itu kepada siapapun. Dia memperoleh kekayaan haram ini secara diam-diam. Dan para karyawan ini tidak akan tahu apa-apa pada saat itu. Mereka hanya akan tahu bahwa bos awalnya ingin menarik investasi dan melakukan peningkatan, tetapi kemudian rencana itu gagal. Namun, kegagalan tersebut tidak menghalangi semua orang untuk mendapatkan upah mereka. Mereka akan kembali dan bekerja seperti biasa. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui bahwa pabrik ini digunakan sebagai tempat transit bagi regu pembunuh dari sarang para pejuang. Pada saat itu, pabrik akan kembali beroperasi. Dan semua orang akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Bos juga akan merahasiakan hal ini. Dan tidak akan ada yang tahu bahwa dia menggunakan tempat ini untuk tujuan lain dan memindahkan ribuan pembunuh bayaran. Semuanya akan disembunyikan dengan rapi. Duncan sangat yakin bahwa orang yang paling memahami kejahatan di dunia bukanlah penjahat terbaik. Namun, mereka adalah polisi kriminal terbaik. Karena Charlie memintanya untuk menangani masalah ini. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Warriors Den menemukan petunjuk penting apapun,